Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Laude Muhammad Al-Jakil dengan nomor standbook C1D1244070. Jadi saya mahasiswa ilmu komunikasi. Berbicara tentang komunikasi, maka kita sedang membahas hal yang paling fundamental di dalam kehidupan kita, yang dimana komunikasi itu adalah proses pertukaran pesan dari satu pihak ke pihak lain. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Apa itu komunikasi antar pribadi? Kemudian teori-teori apa saja di dalam komunikasi antar pribadi. Jadi untuk selanjutnya simak video ini baik-baik. Oke, langsung saja. Teman-teman pernah tidak melihat cermin? Jadi cermin itu bisa menampilkan bayangan kita kalau kita berdiri di depannya. Tapi bayangin kalau kita ngobrol sama orang lain, lalu mereka juga jadi cermin buat kita. Itulah inti daripada komunikasi antar pribadi, saling memantulkan pikiran, perasaan, dan niat. Tidak sekedar bicara, tapi juga mendengarkan dan memahami. Kemudian apa sih itu komunikasi antar pribadi? Jadi komunikasi antar pribadi itu adalah proses menukar pesan antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung, bisa lewat kata-kata, ekspresi wajah, bahkan diam. Kemudian menurut Joseph De Vito, komunikasi antar pribadi itu bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan, menciptakan makna bersama, dan menghasilkan dampak emosional. Kemudian supaya kita bisa lebih mengerti lagi bagaimana komunikasi antar pribadi bekerja secara lebih dalam, itu ada beberapa teori yang bisa membantu kita, dan kita akan membahas ini secara pelan-pelan. Jadi yang pertama itu ada yang namanya teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Jadi teori ini itu dikembangkan oleh Irwin Aitzman dan Dalmas Taylor. Ibaratnya hubungan antar manusia itu kayak bawang, ada lapisan-lapisannya. Jadi semakin dalam hubungan kita, maka semakin dalam juga informasi pribadi yang kita bagi. Jadi awalnya itu cuman basa-basi, nama, hobi. Tapi semakin dekat hubungan seseorang, maka kita mulai cerita tentang masa lalu, ketakutan, mimpi atau cita-cita kita ke depannya. Jadi komunikasi itu bukan cuma soal bicara, tetapi juga soal seberapa dalam kita membiarkan orang lain melihat kita. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Nah, kalau teori ini itu datang dari Georg Haumans dan Peter. Jadi teorinya bilang begini, dalam komunikasi kita itu kayak hitung untung rugi. Artinya kita cenderung menjaga hubungan yang memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian, entah itu perhatian, dukungan emosional, atau bahkan waktu-waktu kita. Misalnya kalau ngobrol sama teman yang bikin kita lebih semangat, kita bakal cenderung terus jalin hubungan sama seseorang tersebut. Beda artinya kalau kita lagi bicara sama teman yang bikin capek mental, pasti di situ kita akan mulai jaga jarak. Jadi dari dua teori tadi kita bisa lihat bahwa komunikasi antar pribadi itu bukan hal yang sepele. Ia adalah proses yang mendalam, lebih melibatkan keberanian, membuka diri, dan juga kebijaksanaan untuk menilai sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial itu mengingatkan kita bahwa membuka diri itu butuh waktu dan kepercayaan. Sementara teori pertukaran sosial memberikan pelajaran kepada kita untuk sadar akan nilai-nilai yang kita dapat dan kita berikan dalam setiap hubungan kita. Semoga penjelasan ini bikin kita jadi peka dan bijak dalam berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jadi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like,
komen, dan share ke teman-teman siapa saja yang butuh cerminan untuk memahami dirinya lewat komunikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jadi versi terbaik dari dirimu, dan jangan lupa, komunikasi yang tulus selalu punya daya untuk menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.